Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia rahmah hidayahnya, sehingga kita dapat menjalankan segala perintahnya dengan karunia berkah rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya jugalah kita dapat berdoa, hidup, dan menjalankan kehidupan. Salam dan selawat selalu akan menjadi suatu ingatan yang tidak akan terlupakan. Marilah kita sama-sama memanjatkan kepada junjungan kita Nabiul Akhir Zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin jemaah dimanapun berada, rahimakumullah. Pada saat ini kita akan berbagi pengetahuan demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain dan tidak bukan dengan memperdalam ilmu pengetahuan. Hidup kita dikala berakal kebutuhan dunia, dan dikala beriman kebutuhan agama, dan dikala berilmu kembali kepada kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada tayangan yang kemarin kita telah membahas amalan cara membersihkan hati atau taharah qalbi. Sekarang saya akan mengijazahkan juga, yaitu tingkatan kedua, yaitu dalam rangka mensucikan sifat-sifat Allah pada diri kita. Para hadirin sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, bukanlah kita melihat apa yang kita amalkan, tapi kita harus juga melihat kodrat-kodrat yang akan mengamalkan. Tidak dikatakan seorang itu umat bagi Muhammad kalau dia tidak berpedoman kepada rohaninya, dan tidak juga dikatakan dia hamba Allah kalau dia tidak beribadah perantara nyawa dan hatinya. Begitu juga tidak dikatakan dia anak Adam sebelum dia bersyukur atas jasadnya. Semua kembali kepada pewaris para nabi. Tiga kodrat hakikat Allah pada diri kita. Secara hakikat bersyafaat Rasulullah kepada Adam dalam nuraninya, dan berkodrat Allah kepada Muhammad dalam kerohanian manusia, dan berkodrat Allah secara hakikat dalam batin nyawa manusia. Tiga kodrat ini adalah pelaku daripada sebuah ibadah. Sendi-sendi ketuhanan yang wajib kita bersihkan
dan kita sucikan. Saya akan menurunkan, menjazahkan, yaitu cara membersihkan kodrat Allah. 3 kodrat Allah pada diri, seperti Allah perlihatkan di dalam kunci Al-Quran, Alif Lam Mim. Disitulah letak daripada tauhid seorang manusia kepada Tuhannya. Kodrat alif dalam tafsir dinamakan rahasia atau batin bagi diri, nyawa bagi tubuh. Batin Allah adalah nyawa bagi diri kita, tempat Allah bertajalli kepada manusia, tempat manusia bertajalli hablum minallah. Rohani adalah sumber ibadah warisan daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan insan. Dan nurani adalah mewujudnya Allah pada jasad, disebut dengan kehidupan Adam. Nurani, rohani, dan batinnya. 3 kodrat adalah satu sumber kehidupan yang wajib disucikan. Doa diwakili oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghadiran adalah Adam alaihissalam dengan nuraninya Allah. Dan batin adalah munajat diri kita melalui nyawa kepada Allah. 3 kodrat Allah ini kalau sudah menjadi suatu hal yang disucikan oleh zat Allah, maka hayatullah, kehidupan Allah semakin nyata dalam diri kita. Maka malam ini saya akan menyampaikan, yaitu taharum kodrat. Bagaimana kita mensucikan 3 kodrat besar tadi, karena itu adalah sumber tauhid, sumber yang mengamalkan amalan yang ada di depan kita. Para jemaah, ini adalah amalan besar yang sangat menentukan terlepasnya kita dari rasa takbur kepada Allah, terlepas dari rasa sombong yang merasa bisa mengamalkan sesuatu amalan dan merasa mampu karena merasa punya diri, dan merasa bisa karena punya akal. Tapi kalau kita sudah berserah kepada 3 kodrat tersebut, maka kita akan sadar bahwa yang mampu mengamalkan sesuatu wujud dan kehendak kepada Allah adalah sifatnya sendiri yang berdiri dalam diri kita. Karena semua yang kita sampaikan tadi, nurani pada Adam, rohani pada Muhammad, dan batin pada nyawa, itu adalah satu kesatuan rahasia Allah. Allah pesankan mukharabatun fil qalbi, waspadailah hatimu. Di situ ada batin Allah. Mukharabatun fil ruhi, waspadailah rohanimu. Di situ ada kodrat Muhammad, ada nurnya Muhammad. Dan disampaikan lagi, mukharabatun fis sirri, waspadailah kerahasiaanku pada diri. Itu adalah jasad yang kita tidak tahu kerahasiaan Allah yang mewujud pada diri kita, yang sulit dicari asal muasalnya. Maka dalam hal ini perlulah kita melakukan
kewajiban kita mensucikan kodrat tersebut. Caranya pada sepertiga malam atau setelah larut malam, dirikanlah sholat sunat hajat. Atau mungkin kita melakukan setelah ba'da isya, itu juga lebih baik. Setelah kita lakukan sholat fardu selesai ba'da isya, maka kita melakukan ibadah zikir, bertaharuh kepada 3 kodrat tadi dengan melakukan kalam subhanallah. Caranya kita melakukan duduk tahiyat akhir, tidak dibubarkan setelah sholat isya, tetap pada posisi duduk tahiyat akhir. Setelah itu kita melakukan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maksudi waradika ma'lubi. Kita melihat kepada 3 titik tadi, tujukan niat kepada batin Allah dalam hati, rohani Muhammad pada insan diri, dan nuraninya Allah, nuraninya Muhammad pada jasad diri. Barakallah ibadihi zikrullahu akbar ala nawaitu taharatu fil batin wa ala taharatu fil ruhani wa ala ruhani fil nuri lillahi ta'ala. Maka kita akan menarik tasbih, memasukkan kalam subhanallah ke dalam batin sebanyak 33 kali dengan makrifat. Ayat lebur jadi zat muncul dengan nur, hadas terbakar dalam batin. Disitulah pandangan selalu tetap peleburan daripada ayat tersebut yang berasal dari nur kasihnya Allah. Begitu ayat masuk ke dalam hati, zat timbul, nur pun jadi. Disitulah hadas dosa terbakar. Sampaikan ke dalam qalbi halus yang paling dalam. Setelah 33 kali, kalamkan wa ala taharatu fil ruhani lillahi ta'ala. Masuk 33 kedua kepada rohani, zat daripada Allah, hakikat daripada Rasulullah, insan bagi diri, jatuh pada dada kita. Di situ kita melihat leburnya ayat kepada zat muncul kepada nur, nur membakar hadas daripada dada kita. Segala perbuatan syirik, munafik, fasik, semua akan terbakar. Setelah 33 kita lakukan dengan fokus peleburan daripada ayat zat dan nur tadi, membakar dosa syirik, munafik, dan fasik, maka kita ucapkan
wa ala taharutu fi ala nur. Subhanallah, teruskan lagi sebanyak 33 kali. Maka kehidupan Allah dalam cahayanya yang mewujud kepada jasad membakar segala lapisan dosa, hawa nafsu dan akal. Maka sampai 33 kali dengan subhanallah lebur ayat dalam zat-zat muncul dalam nur, cahaya membakar sekalian hadas pada akal dan nafsu kita. Setelah 33 kali barulah kita tutup dengan Al-Fatihah. Setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibaca 7 kali pada ayat berikut, maka kita berhenti dan berdoa, ya Allah, sengaja aku sucikan, aku bersuci kepada batin perantara nyawaku ya Allah, dan aku bersuci kepadamu Muhammad ya Rasulullah perantara rohaniku, dan aku bersuci kepadamu ya Adam perantara nurani. Semoga Allah memberkahi apa yang kodrat muncul dalam diriku. Sesungguhnya Allah bersama. Maka tingkat kodrat yang titik 3 tadi adalah suatu sendi-sendi ketuhanan. Dasar-dasar manusia lepas dari kesalahan dan kesyirikan dan mempersekutukan Allah dengan amanah dan faham-faham lain. Maka secara tauhid ibadah ini sudah mengangkat derajat kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukanlah setiap habis selesai sholat isya, selesai ba'da isya, lakukanlah. Saya ijazahkan kepada kita semua yang mendengar dari tayangan ini, dengan ridha Allah, semoga diberkahi dan karuniai karomah dalam ibadah tarah kodrat ini. Salah satu sunnah hakikat yang wajib kita lakukan dan sangat harus kita lakukan, hilangnya kehambaan dan merasa aku dan bisa, akan sirna dalam pemahaman sifat-sifat Allah pada diri, merasa kemanusiaan yang tidak mungkin bisa mencapai sisi ketuhanan itu akan sirna. Disitulah kebenaran itu semakin dekat dan semakin terjadi. Tauhid adalah kajian yang tertinggi di dalam pemahaman hakikat Islam yang sebenarnya. Semoga amalan ini menjadi suatu pegangan, yaitu taharuh kodrat dalam alaman persucian yang kedua. Pada tayangan ini berkah hendaknya bagi kita semua dalam mencapai dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya halalkan dan saya jazahkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.